Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, perkenalkan, aku Taskia Aulia, mahasiswa Bimbingan dan Konseling di semester 5 dari Universitas Ahmad Dahlan, dan di sini aku akan mempresentasikan nih tentang keterampilan sosial. Nah, mungkin dari teman-teman tidak jarang mendengar keterampilan sosial atau social skill, yang mana pastinya ini kita praktekkan sehari-hari ya. Tapi teman-teman tahu tidak? Apa sih nantinya dimensi keterampilan sosial skill, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi social skill, dan ternyata ada manfaat dari social skill. Nah, untuk lebih lengkapnya aku jelasin nanti ya. Nah, di sini yang pertama ada pengertian social skill. Nah, jadi apa sih teman-teman pengertian social skill itu? Nah, keterampilan sosial atau social skill ini adalah keterampilan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara yang spesifik yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, keterampilan sosial ini melibatkan perilaku menjadikan hubungan sosial ini berhasil dan kemungkinan orang lain itu bisa bekerja sama atau berinteraksi dengan kita. Nah, sesuai dengan menurut pendapat Rahmawati juga bahwa keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara yang spesifik yang dapat diterima oleh masyarakat. Pada intinya, keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk menjalin komunikasi dan interaksi sosial, serta memiliki kepedulian dengan orang lain, dan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan. Nah, individu ini yang memiliki keterampilan sosial ini bisa memiliki keberanian untuk berpendapat, menemukan penyelesaian masalah secara mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi, keterampilan sosial ini adalah sangat penting ya teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya ada dimensi keterampilan sosial. Nah, ini menurut Caldarella and Merrill, ini adalah 5 dimensi yang paling umum yang terdapat dalam keterampilan sosial. Jadi yang pertama itu adalah hubungan dengan teman sebaya. Jadi yang ditunjukkan oleh perilaku nih, misalnya positif terhadap teman sebaya seperti memuji, menasehati orang lain, bahkan menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, yang kedua ada manajemen diri atau self-management, yang mana ini yaitu seperti memiliki emosional yang baik, mampu mengontrol emosi, mengikuti aturan batasan yang ada, dan menerima kritikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada kemampuan akademis yang ditunjukkan untuk pemenuhan tugas secara mandiri, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, serta menjalankan arahan guru dengan baik. Selanjutnya, yang keempat ada kepatuhan, yang mana ini individu ini dapat mengikuti peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian juga bisa menggunakan waktu dengan baik. Dan yang terakhir yaitu adalah perilaku asertif, yang mana ini didominasi oleh kemampuan yang dapat menampilkan perilaku yang tepat dalam situasi yang diharapkan. Jadi pada intinya itu kita bisa menempatkan diri di lingkungan manapun. Itu adalah perilaku asertif. Jadi tadi menurut Caldarella and Merrill itu ada 5 contoh-contoh social skill atau dimensi social skill. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi social skill. Nah, jadi teman-teman ternyata social skill ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Davis and Forsey, ini ada 4 aspek yang mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan remaja,
Yang pertama itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini adalah tempat pertama dan utama bagi anak ini dalam mendapatkan pendidikan. Jadi, kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga ini bisa sangat menentukan bagaimana anak akan bereaksi terhadap lingkungan. Jadi, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga tidak harmonis atau broken home ini juga bisa memperoleh tidak kepuasan psikis yang cukup, sehingga anak itu sulit untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Jadi dalam keluarga itu diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, saudara, dan anak-anaknya. Dengan adanya komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua, ini diharapkan dapat mengatasi konflik dengan baik. Sebaliknya, komunikasi di antara keluarga ini jika kaku atau terbatas, ini bisa memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan sehingga suasana dalam keluarga ini menjadi tegang, emosional, sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial antara satu sama lain ini menjadi rusak. Kemudian yang kedua, ada lingkungan sejak dini yang harus diperkenalkan dengan lingkungan. Jadi, lingkungan ini juga dapat mempengaruhi keterampilan sosial nih teman-teman. Jadi, misalnya nih, ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ini bisa mempengaruhi keterampilan sosial individu. Karena dengan pengenalan lingkungan yang dari sejak dini ini bisa mengetahui kemampuan sosialnya nih. Jadi dengan pengenalan lingkungan sejak dini, ini anak sudah bisa memiliki hubungan lingkungan yang luas yang tidak hanya terdiri dari orang tua, saudara, atau kakek nenek saja, tapi lebih daripada itu sudah bisa mengenal dengan masyarakat atau lingkungan tempat ia tinggal. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh pada social skill ya teman-teman. Jadi kalau lingkungan sosialnya itu atau lingkungan tempat tinggalnya itu adalah individualis, maka kemungkinan besar anak itu juga bisa bersikap individualis. Jadi itu tergantung pada lingkungan. Yang ketiga, ada kepribadian. Jadi secara umum ya, orang-orang itu melihat penampilan luar kita ini sebagai manifestasi dari kepribadian seorang. Misalnya nih, dari penampilannya yang biasa aja atau kotor, berarti seorang tuh bisa judging orang lain, oh ternyata ini dia suka jorok ya, oh dia ini nggak suka kebersihan ya gitu. Padahal tidak semua penampilan itu bisa menggambarkan pribadi orang yang sebenarnya. Jadi, hal ini amatlah penting untuk tidak menilai seorang berdasarkan penampilan semata. Sehingga terkadang banyak orang yang memiliki penampilan tidak menarik ini dikucilkan teman-teman semuanya. Jadi disinilah pentingnya peran orang tua untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Hal yang keempat ada kemampuan dalam penyesuaian diri. Nah, kemampuan penyesuaian diri ini ketika diajarkan lebih awal, ini bisa membuat anak ini memahami dirinya sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan, sehingga anak ini bisa dibiasakan untuk menerima dirinya dan menerima orang lain dan mau mengakui kesalahan yang dilakukannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keterampilan sosial individu. Lalu selanjutnya nih, sebenarnya apa sih manfaat social skill ini bagi kehidupan? Jadi ada 6 teman-teman. Jadi menurut Johnson, ini mengemukakan 6 hal penting dari memiliki keterampilan sosial. Yang pertama, ada perkembangan kepribadian dan identitas. Jadi, perkembangan kepribadian dan identitas ini
Karena kebanyakan dari identitas masyarakat ini dibentuk dari hubungan dengan orang lain. Sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain, jadi individu ini memiliki pemahaman yang lebih baik nih tentang diri sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu bisa mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan kesuksesan karir. Nah, karena apa? Karena dengan adanya keterampilan sosial, kita bisa menyesuaikan diri di tempat orang lain atau lingkungan baru, sehingga bisa untuk berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja, menangani situasi yang kompleks, atau menolong orang lain ini mengatasi permasalahan yang berhubungan dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan memiliki keterampilan sosial ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas hidup karena pastinya dalam berinteraksi kita membutuhkan adanya kedekatan atau keintiman dengan individu yang lainnya. Maka dari itu, kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan bercengkrama dengan orang lain, kemudian bisa berbagi kesedihan, kesenangan bersama. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada meningkatkan kesehatan fisik. Jadi, hubungan yang baik dan saling mendukung itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik teman-teman ternyata. Jadi, penelitian ini menunjukkan hubungan yang berkualitas tinggi, hubungan dengan hidup yang panjang dan dapat pulih dengan cepat dari sakit ini juga bisa berawal dari keterampilan sosial yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kesehatan psikologis. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesehatan psikologis yang kuat ini bisa dipengaruhi oleh hubungan positif dan dukungan dari orang lain. Nah, apabila individu ini memiliki ketidakmampuan mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain, ini bisa mengarah ke kecemasan, depresi, frustasi, dan kesepian. Maka dari itu, pentingnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu bisa menangani stres. Percaya atau tidak bahwa keterampilan sosial ini juga bisa menangani stres, teman-teman. Jadi hubungan yang saling mendukung hubungan yang mendukung antara satu sama lain itu juga bisa mengurangi kecemasan yang dimiliki individu. Jadi hubungan yang baik ini dapat membantu individu dalam mengatasi stres dengan memberikan perhatian, informasi, dan feedback kepada individu atau orang lain tersebut. Jadi ternyata keterampilan sosial itu sangat kompleks ya teman-teman dan sangat berpengaruh gitu. Jadi itulah dia tadi kita sudah membahas tentang pengertian, manfaat, dimensi, faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan sosial. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.